Hai, ketemu lagi dengan aku Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Iya deh Amta. masih berlanjut dari episode sebelumnya. Ada 2 episode atau 3 episode kita yang bahas masalah antara Ruben Onsu sama keluarga Onyo yang ada di NTT. Sebenarnya ini bukan masalah sih, tapi lebih tepatnya mencari solusi yang terbaik buat keluarga The Onsu dengan keluarga Onyo di NTT untuk mencari jalan tengah agar sama-sama enak gitu dua-duanya. Dan di episode kali ini Ruben lebih banyak menunjukkan fakta-fakta dari sosial media dan dari WhatsApp yang ada. Dan kalau sosial media memang sudah beredar, banyak banget ada. Kalau Ruben mau menampilkan semuanya mungkin ada banyak banget, tapi banget kayaknya. itu Ruben hanya memilah beberapa yang menurut Ruben mungkin itu penting, parah banget gitu ya. Iya, dan aku lihat itu juga parah banget sih. Ada beberapa yang aku anggap tidak layak untuk dibuat dan ada unsur pengancaman juga sebenarnya di situ. Aku ngerti banget tujuannya itu apa sih sebenarnya. Iya. Makanya kita akan ngebahas satu persatu di sini informasinya. Sebenarnya apa sih yang terjadi menurut sudut pandang kita berdua yang terjadi antara fansnya Onyo, keluarganya Onyo di NTT dengan keluarga The Onsu family gitu kan. Dan di sini juga Ruben sengaja tidak memblur nama-nama atau menutup nama orang-orang yang di sosial media yang memberikan komen ya. Yang menggiring opini lah istilahnya ya. Iya. Dan juga Ruben sempat menyebutkan untuk membawa ke jalur hukum, tapi kalau bisa diselesaikan cara baik-baik, kenapa tidak cara baik-baik? Ini buat keluarga yang di NTT ya, bukan untuk para fans-fans atau haters-hatersnya Onyo gitu kan. Dan di situ juga sempat membahas masalah ASI. ASI Onyo pengen cobain rasa ASI itu seperti apa sih gitu kan. Mungkin pemikiran orang Onyo akan langsung ngambil ASI ke bagian tubuh Sarwenda gitu kan. Tapi yang sebenarnya terjadi itu adalah Onyo hanya nyipin sedikit doang. Ya, kenyataan yang terjadi akhirnya dijelaskan oleh Ruben. Ruben menjelaskan panjang lebar yang dia bilang sebenarnya nggak ingin menceritakan masalah ini, tapi akhirnya karena untuk menguak sebuah fakta jadi harus diceritain gitu kan. Akhirnya Sarwenda ternyata seorang ibu susu atau bank susu lah ya. Jadi banyak banget udah anak susu yang disusui oleh Sarwenda gitu. Sebenarnya itu aku juga baru tahu sekarang kalau Sarwenda memang menjadi ibu susu oleh beberapa orang anak gitu. Dan aku suka dengan cara berbagi mereka, apa yang mereka bisa bagi mereka bagi. Ibaratnya air susu dia tidak perlu menggunakan uang atau apa gitu kan. Apa yang berlimpah itu semua dibagikan ke orang-orang yang memang merasa kurang gitu. Itu aku suka dari keluarga dan mereka tidak mengekspos itu sama sekali. Baru hari ini semua itu terekspos semuanya. Perlakuan manjanya Onyo ke Ruben, ke Sarwenda juga sempat jadi sorotan kemarin. Ya banyak sih memang pemberitaan-pemberitaan yang sangat menyudutkan sebenarnya. Dan jadi berita miring malah ya. Iya. Sebenarnya dari Onyo sendiri yang pengen dimanja sebenarnya kan. Karena melihat Thalia saat itu dicium gitu. Kenapa Onyo diciumnya pipi atau apa gitu kan, sama kayak teman-teman yang lain dong, atau Onyo berarti Onyo bukan anak gitu kan. Buat orang tua itu tuh kata-kata seperti itu sebenarnya kata-kata yang benar-benar kayak nonjok gitu nggak sih? Iya, jadi ngerasa takutnya takut dibedain gitu. Iya, sebenarnya memang ya kan Ruben ada pemikiran tersendiri gitu kan. Tapi memang ya itu akhirnya saat mencurahkan kasih sayang yang sama semuanya, pemberitaannya jadi miring lagi, dibikin berita yang agak dibelokkan lagi. Gara-gara berita yang menggiring opini akhirnya orang-orang jadi berpikirnya aneh gitu ya. Iya, jadi serba salah sebenarnya Ruben itu. Sebenarnya banyak banget yang dipendam sama Ruben semuanya, dan akhirnya hari ini terkuak semuanya. Berita-berita miring-miring di luar akhirnya diluruskan Ruben semua keluarga yang ada di NTT, atau jelasnya ke ibunya di sini. Di sini ada sedikit informasi dari Ruben. Menurut aku ini sangat kelewatan batas manusiawi. Aku nggak tahu ini yang buat otaknya gimana. Jujur aku ngomong kasar banget menurut aku ini. Postingannya kita lihat aja nih gimana kata-kata Ruben ya. Bagaimana jadinya mama? Yang saya alamin ada Betot perkosa Sarwenda. Kurang ajar di sih sini, kalau aku bilang. Bertrand Parah. dan Sarwenda ada gambar dia berhubungan. Dan saya hanya melihat kita diibaratkan sebuah binatang. Kami yang mau mengasuh Bertrand, yang dengan cinta kami diibaratkan binatang sama orang lain. Berat tidak tugas kami sebenarnya. Ini kurang ajar sih aku bilang.
Mungkin kalau aku di posisi Ruben, aku akan menuntut secara hukum. Kalau aku ya, ini Ruben sangat baik sekali. Masih nahan gitu ya. Iya. Masih nahan emosinya banget. Dan nggak wajar atau nggak masuk akal aja sih. Ada orang yang bisa membuat gambar seperti itu. Cara pikir orang seperti itu gimana? Kayak mereka tuh gak punya hati nurani sama sekali gitu ya. Pikirannya negatif aja gitu. Aku merasa ini udah kelewatan batas sih. Kalau menurut aku ya, ini udah kelewatan banget sih gambar seperti parah buat aku. Dan ada satu lagi akun yang menurut aku ini lebih psikopat lagi. Psikopat lagi deh, ini benar-benar psikopat banget. Akun aduh nyebutnya kayak enak ya. Itulah, aku tampilin aja nanti di sini ya akunnya, namanya apa. Itu benar-benar psikopat sih aku bilang. Susah buat ngomongnya. Gua ngerti sampai tujuannya tuh apa gitu. Iya, sampai membuat seperti itu. Kita lihat nih komentarnya Ruben gimana ya. Oke, next. Bagaimana Mama sebagai orang tuanya Bertrand ketika ada account anak pembunuh sedang mencari Bertrand Petty? Bagaimana perasaan orang tua? Hancur, sakit hati. Itu yang saya rasakan. Tapi orang bilang, wah orangnya baperan, orangnya ini. Lu gak punya otak. Anak lu dihina, ya lu marah, lu wajar. Lu ngegedein anak lu bukan dari uang sumbangan. Wajar. Yang bilang sensitif tuh yang aneh. Kalau lu yang aneh yang bilang sensitif. Iya kan? Lu deh gitu. Jangankan anak lu deh, ibarat kata teman deket lu dihina, teman deket doang dihina, lu pasti ada sakit hatinya kan. Apalagi ini anak yang dihina dan pakai akun itu, pembu itu. Wah, itu mah gila. Itu udah pengancaman loh sebenarnya. Kalau mau dilaporin tuh gampang banget. Kalau mau dilaporin bisa di bawah jalur hukum, ini bisa banget sebenarnya. Ini malah Ruben yang dipersalahkan, dibilang sensitif gitu kan. Baperan. Kalian tidak berada di posisi itu. Bener banget kata Ruben, lu yang gak ada otak. Iya, emang lu pada yang gak ada otak tuh yang aneh. Iya kan? Emosi gue. Wajar banget Ruben di sini emosi, melampiaskan semua emosinya. Mungkin orang ibunya Onyonya di NTT nggak tahu gimana rasanya jadi seperti Ruben. Gimana bebannya, beratnya harus tanggung sebenarnya. Ngedidik Onyo, ngejaga Onyo dari ini semuanya gitu kan. Biar Onyo nggak sampai bocor kan. Jadi makanya semua ini di-keep sama Ruben, semua informasi-informasi tentang orang-orang yang benci sama Onyo itu di-keep banget sama Ruben. Itu demi psikologisnya Onyo juga. Ini WhatsAppan Mama ke saya nggak ngerti ini Mama yang nulis atau ini yang ngebahas foto ya. Betul, cuma satu ya. Iya, yang sempat kita bahas di episode pertama ya. Foto mendiang ayah saya dan Bertrand di crop. Jujur saya tidak terima dengan semua ini. Cukup saya yang disakiti, jangan keluarga saya. Foto yang mana yang di crop? Ibu, foto yang ini. Ibu. Kalau di handphone, di direct message ini kita suka dikirim atau di-explore. Ini Ruben menjelaskan semuanya ya. Dari mana dia dapat foto itu. Salah satu contoh. Ini saya terima dalam keadaan begini tanggal 21 Maret 2020 jam 04.22, berarti setengah 5 pagi. Sampai sedetil itu ya, Ruben. Ada waktu informasinya. Ya, jadi saya hanya dapat ini foto-fotonya, dan terus saya hanya dapat foto-foto dia. Masih syukur sih seorang Ruben tuh masih bisa buka DM. Iya, biasanya artis sudah full jadwal kayak gitu. Ada waktu gitu masih Instagram dengan detail. Saya pun di TV kadang-kadang minta foto Bertrand dong, minta foto Bertrand. Saya tidak ada di masa kecilnya, tapi semua orang pasti tahu. Gurunya aja nggak saya crop, Mam. Dia menjawab semua kemarin yang sempat rame juga ya waktu dia postingannya. Aku suka cara Ruben menjawab itu, tidak menghakimi, tapi benar-benar detail ngasih informasinya semuanya. Di depan ibu dan di media saat ini, saya minta maaf kalau saya salah. Saya tidak tahu sama sekali tentang hal ini. Mohon maaf. Besar hatinya Ruben. Dia tetap minta maaf, dan aku yakin sebenarnya dia nggak salah sebenarnya. Iya. Tapi itulah kebesaran hatinya seorang Ruben, dia minta maaf kalau memang dia ada salah. Itu kata-kata yang benar-benar ajaib. Bukan saya tidak respect atau tidak menghormati, sama sekali enggak. Jadi ketika pulang baru saya tanya ke anak saya, Onyo inget nggak foto yang ini, foto sama siapa? Dengan bahasanya dia, lupa lagi. Baru saya kasih lihat lagi, oh sama opa. Dia nggak lupa. Ya. Setelah
ya kita masih kecil juga sering lupa kita foto ini di mana ya gitu. Foto kapan gitu. ya, apalagi cuma di jangan kan masih kecil sih, kayak udah gede aja kalau kita ada satu momen yang ini di mana gitu ya, kapan kita foto ini gitu kan. Tapi saat ditampilin Onyo masih ingat dengan keluarganya yang ada di NTT gitu kan, dan itu membuktikan memang Onyo tidak lupa sama keluarganya di NTT gitu. Saya pernah bilang sama dia, kamu tidak perlu hormati ayah bundamu. Kamu angkat derajat ibu dan bapakmu di NTT. Setuju. Gue merinding nih pas dengerin ini. Saya dan bundamu akan melihatmu terbang tinggi. Lebarkan sayapmu, terbang tinggi. Angkat derajat keluargamu di NTT. Ibu mau ngelihat kontraknya Bertrand nyanyi di TV, ibu akan tertawa. Tidak. Aku suka sih kata-kata Ruben seperti ini. Gak perlu menghormati dia sama Sarwenda, yang penting angkat derajat orang tua. Kita yang ada di NTT, orang tua Onyo gitu, ada di NTT gitu kan. Ya, anak mana yang tidak mau mengangkat derajat orang tuanya gitu. Dan sukanya Ruben itu berkata, udah deh terserah deh lu mau ngapain gue, yang penting orang tua lu angkat derajatnya. Sebenarnya itu apa ya, kata-kata yang bikin kita makin semangat lagi gitu tuh. Oke, gue harus bikin orang tua gue bangga gitu. Inilah Ruben gitu, dia nggak apa-apa deh gue yang ngalah gitu, ibarat kata yang penting orang tua lu bisa lu angkat derajatnya dengan setinggi-tingginya, lu bisa jadi yang apa yang lu inginkan gitu, ibarat kata biar gue yang berkorban untuk itu, gue yang jadi jalan lu buat menuju kesuksesan. Itu tuh Ruben tuh memang ya, itu aku bilang Ruben sama Sarwenda tuh memang malaikat tanpa sayap. Itu dunia nyata tuh mereka gitu. Saya lebih sedih, nahan rasa sakit, nahan rasa ini, nahan rasa malu. Saya pernah punya program reality show yang berdua sama Bertrand. Saya bilang, gimana caranya anakku tetap harus ada di TV, berapapun dibayar gak apa-apa. Bu, uang seperaknya dia aja gak ada saya ambil sedikit. Ruben menjelaskan lagi, ini sering banget ya omongin kan. Ada di tabungan ini. Kenapa saya taruh semuanya di situ dan tidak boleh ada sedikit pun dia keluar atau apa? Jadi setelah dia kirim, itu tandanya ya dia udah nggak boleh lagi ada penarikan apapun. Kita pernah ngebahas sih di waktu kita ngereaksiin Onyo gitu kan, masalah biaya apa honor kita di TV itu. Kalau dibanding penampilan kita di TV itu memang kadang-kadang nggak berimbang pendapatan yang kita dapatkan sama yang pengeluaran kita lakuin buat tampil di TV gitu. Honor, anggap aja ya honor tuh 5 juta di TV, anggap aja 5 juta misalkan ya. Kita lihat deh penampilannya Onyo selama ini, bajunya, sepatunya, brandnya dari brand kalian udah tahu sendiri. Brosnya Onyo aja tuh harganya udah berapa, sepatunya Onyo sampai 20 jutaan, harga motor gitu ya. Iya, belum lagi yang lain. Itu nggak nutup sebenarnya buat satu kali show di TV-nya Onyo. Aku lihat Onyo juga nggak pernah pakai yang namanya wardrobe. Kalau ada wardrobe, kita masih bisa nih datang ke studio hanya petatang petenteng, semua udah disiapin sama wardrobe, kecuali sepatu biasanya. Sepatu biasanya kita susah cari wardrobe. Kadang-kadang ada juga sponsorin sepatu. Tapi kalau udah ada wardrobe, kita cuma petatang petenteng, itu masih mending. Dan acara TV tuh nggak semua nyiapin wardrobe ya, kan? Nyiapin baju. Tetap harus prepare kita tetap sendiri. Harus prepare sendiri. Baju dia desainernya. Ini itu desainernya orang. Udah kalian tahu sendiri lah, baju desainer nggak mungkin cuma 10 juta, pasti di atas itu. Baju-bajunya brand-brand ternama semua. Jadi memang kata Ruben memang nggak nutup sebenarnya, tapi itu semua pengorbanan Ruben mengeluarkan biaya sendiri buat dan anaknya ya kan. Ruben tuh ngejual Onyo ke TV itu benar-benar kayak jual obat gitu. Dan uang Onyo nggak sepeser pun diambil sama Ruben. Jadi Ruben menjelaskan uang Onyo itu hanya keluar buat ngirim ke keluarga di NTT 1 bulan sekali, berarti ibarat kata ya. Habis itu nggak boleh ada penarikan lagi, stop semua. Bahkan Ruben itu telah mempersiapkan masa depannya Onyo, anak-anak semuanya gitu, udah dipersiapkan masa depannya. Bahkan sampai Ruben meninggal pun mereka udah dipersiapkan untuk masa depannya. Sebegitu jauh pemikiran Ruben untuk ketiga anaknya itu. Masih kalian bilang itu pilih kasih atau Onyo dimanfaatin. Aduh, please deh otak lo lurusin dulu. Kalian bisa dengar ini penjelasan Ruben kayak gimana. Jadi Ruben tuh hanya minta keluarga yang di NTT, keluarga yang di Jakarta, maksudnya Do Onsu ya, untuk kompak, sama-sama kompak gitu ya. Satu informasi semuanya. Jangan gampang untuk disulut emosi, adu domba gitu.
Itu sih permintaan Ruben, cuma itu aja. Jadi Onyonya tenang, keluarga di NTT tenang, keluarga di Jakarta juga tenang, semuanya aman. Yang gitu pasti kan. kalau semuanya udah aman kayak gitu, pemberitaan juga nggak ada yang miring, nggak akan ada yang giring opini gitu. Jadi pemberitaan Onyo itu positif semua, karyanya Onyo yang trending di semua negara gitu. Pasti itu yang banyak diangkat sama berita-berita kalau memang nggak ada berita-berita miring lagi. Jadi semua hal-hal positif tentang Onyo yang dikeluarkan, dan Onyo akan jadi artis yang terkenal karena karya prestasinya dia. Pernah saya cerita dengan yang lain, anak saya cuman ayah sakit perut. Ini Ruben menjelaskan Onyo sakit perut, tapi sampai benar-benar dibawa ke rumah sakit. Saya langsung cek dadanya. Kalau kita sakit perut minum obat udah kelar gitu. Tapi Ruben menjelaskan. Dia terbaring di rumah sakit. Saya nggak perlu kasih tahu. Karena buat saya bukan sakit parah. Tapi saya worry ketika anak saya, ayah, saya sakit perut. Sebenarnya minum obat selesai sudah. Karena 14 tahun tidak bersama saya takut ada yang salah dari dalamnya. Ya. Nah, saya nggak tahu. Tapi saya nggak perlu ini. Dia nggak ngasih tahu ke orang-orang, memang sakitnya kecil sih, sakit perut. Cuma kata Ruben tadi udah menjelaskan 14 tahun tidak bersama Ruben. Dia nggak tahu riwayat penyakit, takutnya ada apa-apa gitu ya kan. Biasanya kan sakit perut ada usus buntu, ada mah kronis, itu ada banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan perut. Nah, Ruben tidak tahu, akhirnya mending dicek. Jadi Ruben tenang gitu, biarpun cuma sakit perut, kita cek rumah sakit semuanya, dicek. Sebegitu perhatiannya Ruben ke Onyo. Sekarang nih kita akan ngebahas WA dari keluarga di NTT. Kita tidak tahu siapa orangnya dan kita tidak mau berpraduga juga siapa orangnya gitu ya kan. Karena Ruben pun tidak menyebutkan namanya, jadi kita tidak boleh berasumsi atau berpikir ini siapa. Biar itu jadi rahasia mereka. Tapi ini memang aku bilang cukup miris banget. Miris sih. Ruben sih memang agak emosi juga di sini. Sampai akhir menyebutkan Onyo itu bukan sapi perah gitu kata Ruben. Itu tuh sampai kata-kata bukan sapi perah itu udah yang dia udah kesel banget gitu. Kesel sih aku bilang, yang benar-benar nggak bisa ngebendung lagi nih keselnya nih. Ruben itu dengan WA dari seorang tersebut. Ini gitu. Iya, kita lihat nih WA-nya seperti apa ya. Ini ada posting, ada WhatsApp-an dari seseorang. Sorry saya crop. Bertrand sekarang sudah hidup senang dengan kemewahannya. Tapi dia sudah lupa dengan saya. Saya sudah mulai kesel dengan dia, bos. Tahun lalu saya pernah minta isiin pulsa buat saya. Tapi sampai detik ini dia tidak pernah ladenin permintaan saya. Ini SMS mama minta pulsa kali ya? Iya kali. Kan dulu sempet kan mama minta pulsa, mama di kantor polisi mama minta pulsa. Tapi ini bukan mamanya Onyo ya, bukan mamanya Onyo yang WA di sini. Itu cuma minta pulsa, apalagi kalau saya minta duit ke dia. Pasti tidak akan pernah dilayani. Tidak ada gunanya bagi saya kalau dia sering telepon atau video call dengan saya. Apa itu balasan dia ke saya? Maaf, saya sudah sangat kecewa sekali dengan dia. Dari bahasanya impossible di siapa? Jadi kalau video call itu harus pakai pulsa itu Pak ya. Kalau rindu itu. Ya, ini sih kalau keluarga sih, kalau aku bilang nggak tepat sih berkata seperti ini atau ngirim WA seperti ini ya. Gue ngerti nih minta siapa, keluarga gue aja nggak pernah minta SD, minta ini dong isiin pulsa, kagak pernah. Kalau bukan gue yang ngisiin mah mereka nggak pernah minta gitu. Ini mungkin yang ngerasa Onyo udah tinggal dengan orang kaya, Onyo sudah terkenal, pasti Onyo banyak duit, Onyo bisa kirim ini, kirim itu, kirim ini, kirim itu. Dia nggak tahu pasti ada manajemen keuangan sebenarnya yang ngurusin semuanya. Pasti ada tim-tim yang ngurusin semuanya, bukan Onyo semata-mata yang megang semuanya ya. Ini kalau udah di titik kayak Onyo nih, udah di puncak, mendadak banyak orang yang lu nggak inget jasa gue padahal apaan lu ngapain gitu ya kan, kadang-kadang kayak gitu ya nggak sih. Sorry saya harus crop, tapi kalau ibu mau aslinya saya punya ya, tapi saya tidak, saya harus kasih tahu ini. Kalau kalian kangen cinta dengan anak ini, telepon dengan hai. Etan, kami rindu. Hei Etan gini, jangan ujung-ujungnya, ada ujungnya. Bukan Ruben aja sih, kita aja juga kalau kesel ya. Kalian aja semuanya kita balikin ya. Kalian kalau di telepon ujung-ujungnya pasti ini dong. Iya, malas kan ujung-ujungnya itu apa? Oh, berarti lo nelpon kalau ada maunya gitu. Bukan nelpon karena lu sayang sama gue, karena lu kangen sama gue, tapi karena lu pengen ini gitu. Ada maunya. Setiap telepon ada ujungnya.
Anak gue ini bukan sapi. Karena aku ngeliat kayak Ruben tuh pengen nangis, marah, emosinya di situ saat mengatakan anak gue bukan sapi. Ya kan? Tapi memang ada sebagian orang yang menganggap keluarga yang terkenal itu ya sapi perah buat dia. Ada yang keluarga seperti itu gitu kan. Tapi aku rasa Ruben bukan seperti itu. Iya, benar banget. Ada orang yang anggap lu terkenal, lu cari duitnya banyak, lu bahagiain gue. Ada yang seperti itu, keluarga yang seperti itu gitu kan. Jadi di sini tuh Ruben tuh hanya berharap keluarga yang di NTT, ya kalau siapapun itu ya, keluarga, bukan keluarga ibunya aja ya. Kalau nelpon kangen, telepon aja, tapi jangan ada embel-embel. Telepon aja, kalau kangen telepon, WA, video call, asal jangan ada embel-embelnya. Akhirnya tuh Onyo berpikir ibunya cintanya nggak tulus. Akhirnya seperti itu. Kita dengar pengakuannya Ruben ya. Mungkin buat dia, di mata dia, mamanya tidak mencintai dia secara tulus. Karena itu tadi gitu kan. Ibu porsinya kurang lebih kasih ke dia pada saat dia lagi membutuhkan itu. Tapi tenang aja, ibu pegang. Ini saya pegang ibu. Saya akan jadikan dia anak yang hormat dengan orang tuanya. Bagus banget Ruben, gimana pun dia disakiti, gimana pun dia dicerca orang dengan banyak hinaan, tapi dia tetap akan membuat Onyo hormat dengan orang tuanya. Ini juga Ruben minta kepada ibunya Onyo untuk menambah kasih sayangnya kepada Onyo saat Onyo membutuhkan. Ya gimana pun hebatnya anak, pasti akan tetap butuh sebenarnya kasih sayang dari orang tua. Sebesar-besarnya anak, sehebat-hebatnya anak, pasti orang tua itu yang dibutuhkan sama anak. Sebenarnya itu sebenarnya dibutuhin sama Onyo saat ini tuh, kasih sayang dari ibu, dari bapaknya secara utuh, ditambah kasih sayang dari Ruben dan Sarwenda dan keluarga-keluarga yang ada di The Onsu. Ini masih berlanjut lagi episodenya, akan ada wawancara juga sama Onyo, sama ibunya Onyo, sama Ruben akan dipertemukan secara langsung. Kita lihat ini bakal lebih seru lagi karena akan ada cerita-cerita sedih pastinya, akan ada curahan hati dari Onyo juga. Dari hati terdalam Onyo bisa melampiaskan semua yang diinginkan selama ini gitu. Mudah-mudahan setelah di episode berikutnya Onyo ketemu dengan ibunya dan ada Ruben juga, semua masalah nih benar-benar clear dan semuanya sesuai yang diinginkan sama Onyo kayak gimana. Dan kesalahpahaman itu semuanya akhirnya berakhir dan gak ada lagi salah paham setelah ini ya. Amin ya rabbal alamin. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, sama subscribe channel Heli Fikri, dan loncengnya jangan lupa juga buat nyalain. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.